Hello everyone, welcome back with me, Maximus Boy, and today I'm going to share a new materials. But just like usual, I will put exercise at the end of my presentation. Please answer it and put your answers in my column in the column comment of my YouTube channel. Jadi saya akan memberikan latihan soal nanti, tolong dijawab dan uh, taruh di kolom komen. Okay, so the question is what we are going to discuss today, and today I'm going to discuss or to share cara paling mudah memahami adjective clause or relative clause atau kita sebut juga relative pronoun. Bagaimana sih caranya, konsepnya, konsep dasar supaya gampang mengingat relative clause ini atau adjective clause. Oke. Apa saja, yaitu who, whom, which, that, and whose. Okay, let's go directly to save our time. First of all, I would like to explain apa fungsi dari adjective clause itu. Adjective clause is dependent clause that modifies noun, that describes, identifies, or gives further information about noun. Jadi untuk memodifikasi kata benda atau menjelaskan, mengidentifikasi, atau juga memberi informasi lebih lanjut tentang noun itu. Ya, intinya saja kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang adjective clause atau adjective clause itu untuk menerangkan kata benda atau noun, nanti letaknya sebagai subjek atau sebagai objek itu bagaimana. Yang mana bisa dipakai untuk objek, yang mana dipakai untuk subjek. Kita lihat bersama, oke? So, let's move on. Oke, what are they? Pertama saya mau menjelaskan apa yang mana saja. Tadi kita ulang ya. Who, whom, which, whose, and that. Ini ada 5. Yang mau saya tekankan di sini yang paling harus diingat oleh teman-teman adalah 5 kata ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu yang, bukan lain-lain. Karena apa? Ketika teman-teman nanti coba saja mengetik di Google Translate, pasti arti kata who itu bukan hanya yang, tapi bisa dipakai juga siapa. Ya, siapa, which juga gitu bisa dipakai yang mana. For example, who are you? Kita pakai who. Siapa? Ya, which one? Yang mana? Jadi which itu kita dipakai yang mana. Terus bisa juga pakai that, for example. That my pen. Itu pena saya. Jadi tidak ada artinya yang. Tetapi dalam konteks relative clause atau adjective clause, 5 kata ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya yang, bukan lain-lainnya, yang. Oke? Okay? So let's see. One by one we will discuss. I would like to give you some sentences supaya teman-teman betul-betul sadar bahwa arti dari 5 kata itu tadi yang. Oke? Okay? For example, the man who lives next to me is friendly. Ya, who. Jadi laki-laki atau laki-laki yang, ya, artinya adalah yang. Who itu terjemahannya yang, tinggal di samping saya itu ramah. Second is the woman whom I call gave me some information. Jadi perempuan yang sekali lagi yang saya panggil memberi saya beberapa informasi. And the next, I want to go to a place which reminds me of you. Saya ingin pergi ke tempat yang, sekali lagi ya, yang mengingatkan saya akan dirimu. And the next is, Josh is married to a woman whose father is the prime minister. Josh menikah dengan seorang perempuan, seorang gadis yang ayahnya adalah perdana menteri. Jadi saya hanya mau tekankan bahwa arti kata dalam relative clause itu 5 kata ini itu diartikan sebagai yang dalam bahasa Indonesia terjemahan. Oke? Oke, let's go next. Who kita discuss. We are going to discuss one by one. Who, gunanya, fungsinya who ini nanti untuk menggantikan subjek or object pronoun. Tetapi subjek dan objek pronoun itu harus orang. Bagaimana? Kalau seandainya dia benda atau binatang, kita tidak bisa memakai who. Pakai who hanya untuk orang, letaknya di subjek maupun di objek. Oke, let's see example. The teacher who called me was angry. Ini sebagai subjek. Who ini menerangkan guru. Ya, subjek. Ini guru sebagai people.
The teacher who called me was angry. Guru yang memanggil saya itu marah. Subjek, letak gurunya sebagai subjek. Second, the teacher who I called was happy. Itu letaknya sebagai objek. Kenapa? Bagaimana membedakan? Kalau kita baca di sini, the teacher, ya, guru yang memanggil saya. Berarti yang memanggil siapa? Ya guru, maka guru letaknya sebagai subjek. Tapi the second sentence, the teacher who I call was happy. Berarti yang memanggil bukan guru, tetapi saya yang memanggil guru. Maka si guru teacher ini letaknya sebagai objek. Ya. Guru yang saya panggil itu bahagia, happy. Oke? Okay? So let's go next. Whom. Whom ini juga bisa hanya dipakai untuk orang. Tetapi bedanya dengan who, kalau who tadi bisa dipakai untuk menggantikan subject and object, tetapi whom hanya untuk dipakai menggantikan objek pronoun. Tidak bisa diganti untuk tidak bisa dipakai untuk menggantikan subject. Okay, let's see example. The teacher whom I call was angry. Letaknya hanya sebagai objek pronoun. Guru yang saya panggil. Jadi letaknya si teacher ini udah menjadi objek. Kenapa? Karena bukan dia yang memanggil, tetapi saya. Teacher whom I call was. Okay? Whom is only really used in the very formal language. Ya, formal English. Jadi ini dipakai hanya saat formal, tetapi seringnya kita hanya memakai who. Okay? The next is which. Okay, which juga, which also to replace, to explain, to describe subject or object pronoun, but the subject or object pronoun must be things and animal. Oke, jadi subjek which ini bisa dipakai untuk juga menerangkan subjek dan objek. Tapi ingat, dia hanya menerangkan subjek dan objek kalau subjek dan objek itu benda dan binatang. Bagaimana kalau orang? Kalau orang tadi kita pakai who. Tapi kalau benda dan binatang kita pakai which. Let's see example. The book which on the table is mine. Jadi buku yang di atas meja itu milik saya. Itu letaknya sebagai subjek. Booknya sebagai subjek. Okay. Second, the car which he bought was expensive. Jadi car-nya ini letaknya sebagai objek. Nah, yang membeli adalah he. Mobil yang dia beli, ya, yang saya lagi yang dia beli. Check. And next, untuk bendanya, for example, I adopt a dog which fur is brown. Yang bulunya itu warna ini sebagai subjek. Coklat. I adopt a dog which I took it from the street. Ya, saya mengadopsi anjing, seekor anjing yang saya ambil. Jadi letaknya sebagai objek, the dog-nya sebagai objek. Oke. Which is often replaced by that in spoken English. Jadi saat berbicara jarang orang menggunakan which. Seringkali which ini diganti replace by that. Contohnya gini. The book which on the table, seringkali orang menggunakan the book that on the table is mine. Kalau saat berbicara. Gitu ya. Or the second one is the card which he bought was expensive. Sering orang sebut, the car that he bought was expensive. Jadi seringkali which ini replaced by that, digantikan dengan that ketika berbicara. Itu yang terjadi. Ya, saya juga sering memakai that daripada which. Oke, next that. Ya, fungsi that ini juga sebenarnya sama dengan fungsi who. Bisa untuk benda, bisa untuk ya. Oke, for things, for animal. Subject. For example, the book that on the table is mine. Ya, ingat tadi ya, bisa diganti ini. Bisa juga pakai which. Jadi that ini serba bisa. For example also the movie that we saw last night
wasn't good sebagai objek pronoun. And the next is it is a film that scare us. Okay, subject or object. And the dress that Anna was wearing was, itu letaknya sebagai objek pronoun. Okay, that is very common in spoken English. Jadi intinya tadi sudah dijelaskan bahwa that ini seringkali dipakai saat berbicara. Orang seringkali menggantikan which, ya. Ini menggunakan that. Bahkan who juga sering orang menggantikan dengan that. Who, that. Oke. Yang terakhir kita bahas tentang whose. Okay, whose is for people or things. Itu possessive pronoun. Ya. Jadi whose ini dipakai untuk people or things, bahkan animals. Saya lupa di sini taruh bahkan animals. Tetapi fungsinya hanya sebagai possessive pronoun. Ya, kata ganti kepemilikan. Ya. Contohnya ya kata ganti pemilik. Oke. Okay? I saw a man whose father is president. Saya melihat laki atau seorang, ya. Contohnya mungkin kita melihat Gibran yang ayahnya adalah presiden. Ya. The man's father is a president. Whose ini menggantikan the man's. Ya. Yang ayahnya siapa? Ayahnya si man ini. Ya. Yang ayahnya adalah presiden. Oke. Okay? Ingat ya, whose ini hanya untuk menggantikan possessive pronoun. Example next, Anton works. Saya lupa put s di sini. I'm so sorry. Harusnya ada s, works, karena Anton ini sebagai third singular. Works in a company whose manager is a woman. Jadi ini whose ini mau menerangkan bahwa company itu, perusahaan itu, manajernya adalah perempuan. Ya. Company's manager is a woman. Ya. Oke, saya kira cukup sekian. And ini adalah beberapa soal. Tolong dijawab. Silakan dijawab lalu taruh jawaban Anda kolom komen. Oke. Thank you so much. And